kita murid kurang diajar. Oke guys, ini adalah podcast perdana kita. Betul banget. Ya kan, baru pertama kali. Ya kan? Tapi pasti kalian kan belum tahu kan nama aku siapa? Iya. Karena ada pepatah yang berkata tak kenal maka tak sayang. Asik. Jadi aku mau kenalin dulu namaku. Nama aku sendiri yaitu Imanul Jus Bintang. Bisa panggil aku Noel ataupun El. Host yang katanya tuh so asik men. Tapi semoga aja bisa nemenin kalian. Ya kan sepanjang podcast biar kalian tuh betah dengerin podcast ini. Nah tapi kita bakal bahas hal-hal yang random ya di podcast ini. Gak cuma hal-hal yang receh, tapi kita juga mau ngebahas hal-hal yang serius. Asik. Serius banget nih, seru banget ya. Iya, tapi tetap dong kita harus pakai podcast itu kan santuy gitu apa santai. Jadi kita buat santai aja guys. Jadi kalian siap-siapin aja deh. Kalian ikut ketawa, kalian ikut mikir, atau mungkin kalian malah ikut nostalgia kan? Masa-masa sekolah cuy, ya nggak? Iya kan. Nah, aku kan udah kenalin, pasti kalian nggak tahu kan nama dia siapa? Coba dong kenalin dulu kak. Kalau kamat sampai deh. Kenalin dulu dong kak. Halo guys, kenalin nama aku Riki. Aku ini sebagai partner in crime sekaligus temen ngobrolnya ini nih si yang so asik nih, Noel. Nah, kalau si Noel yang tadi so asik, kalau aku tuh lebih ke so bijak aja sih. Ya walaupun kadang-kadang filmnya juga ya gak sih El? Ya. Nah di sini intinya tuh kita berdua bakal nemenin kamu buat ngobrolin tentang dunia sekolah, kayak tentang guru atau mungkin tentang kantin atau mungkin yang lainnya gak sih El? Yes. Yang pastinya dengan cara yang gak bakal ngebosenin. So, take a seat, pasang headset kalian, bawa cemilan kalian yang banyak, karena perjalanan baru aja kita mulai. Tapi nih ya men, masa kita berdua doang sih? Gak seru gak sih? Itu kan kayak ada yang kosong gitu kan? Iya bener. Siapa sih? Siapa di situ? Siapa di situ? Kayaknya bakal big star gak sih? Iya. Super mega bintang. Siapa ya? Mega bintang kita perdana nih perdana. Oh my god. Galak training Langsung aja kan kita panggil. Let's go. 1, 2, 3. Selamat datang bulan narasumber kita di podcast kita murid kurang diajar. Hai jangan berbagi jasa bersama yang asik yang seru dari Cerating. Begitu guys. Ini kita kak. Iya. Ketinggalan di sedikit sih. Emang ibu nggak ngeliat nih semungil ini orang nih? Oh my god. Nah guys, kalau tadi kan aku udah perkenalkan nama aku, nama Rindi siapa. Sekarang kepo kan? Siapa Nih, sih? bintang tamu kita hari ini siapa Super sih? mega bintang yang datang. Super mega bintang, duper mega bintang. Kenalin dulu dong. Coba ibu kenalin nama Hai ibu. semuanya. Nama saya Raffiani Sri Rohayati. Biasanya dipanggil Ibu Ani. Jangan Ibu Raffi ya. Ya, bawang Apalagi merah. Roh. Terbiasa Bawang merah aja ya. Bawang merah. Ini bawang Bawang bombay. putih. Bawang Bawang Coklat. dan bawang saya. Saya di sini sebagai guru seni budaya, tapi sekarang nyabang jadi guru bahasa Sunda, terpaksa ya. Terus, Ibu. ke- Kenapa terpaksa tuh? karena kan nggak ada gurunya di sini. Bagi yang mau melamar guru bahasa Sunda di SMK Negeri 1 Cibinong boleh. Promosi nih Langsung kan. aja ya guys. Iya, karena kekurangan guru bahasa Sunda. Hmm. Di sini Ibu sudah kurang lebih dari 2011, itu berarti 14 tahun ya? Udah lama Lama banget juga. ya? Iya, kalian udah lahir belum? Udah dong. Masih 2011. ngakak. Masih muda tau mungkin ya? Oh iya, masih imut-imut lah ya. Sekarang juga masih imut bu? Iya masih. Lihat enggak nih? Amit mungkin ya. Ya gitu mungkin. Apa Apalagi nih yang mau ditanya? ini men? Umur, tempat tinggal, tanggal Umur lahir. Ibu, kalian kan tadi berapa? Aku 17. 17. Ya beda tipis lah nama kalian. Berapa tuh? Satu tuh. 71 udah pensiun. Di sini udah jadi apa? Astaga. Ya masih belit. Kepala satu. Masih kepala 3, tapi hampir kepala 4. Hampir, Iya. hampir ya guys, masih hampir. Usia Ibu 39, nanti di bulan September tanggal 5 jangan lupa ya. Sip. Kita apa nih guys? Ceplokin aja guys. Kalian ya, kalian kalau ketemu Bu Ani bisa nih diceplokin.
Ya gitu. Oke, kan tadi kan kita udah ngomongin suka nih, apalagi ibu juga udah lama banget ya sih, udah 14 tahun lebih ya Bu ya. Nah, kita lanjut aja gak sih ke segmen selanjutnya? Wah, ya jadi di segmen ini nih, kita bakal ngebahas gimana sih sekolah berubah dan aturan-aturan yang kadang bikin kesel, tapi juga tuh bener juga kalau misalnya diinget-inget kayak, oh iya ya kenapa aku telah ngelakuin aturan ini gitu. Emang kalian merasa perubahan? Ada nggak ya? Bener tuh, masa Sebenarnya kalian tuh sekolah di masa-masa SMK 1 Cibinong ini peraturannya yang sangat minim. Zaman dulu keras. Tabok, Isai. Ya, tampol, tendang, push up, terus pakai galon keliling lapangan itu tuh diberlakukan sekali. Kalau sekarang tampol dikit viral. kena viral. Viral guys. Sebenarnya masa kalian ini yang sekarang ini udah sangat-sangat peraturan itu sangat ringan sekali. Tapi itu dia kembalikan lagi kepada muridnya kan. Gak mungkin anak-anak zaman sekarang. Berarti kalian itu zaman apa nih? Gen apa? Gen Z. Gen Z. Gen Z. Nah, Iya. kalau Gen Z dikerasin malah berontak ya kan. Jadi kita Emang juga peraturan Betul juga sih. sekarang mengikuti zaman sebenarnya. Nah, gitu. Sekarang kan nggak boleh main asal-asalan fisik, apalagi bully itu nggak boleh ya. Guru juga kadang ada yang membuli, ngata-ngatain itu sebenarnya nggak Oh, ada. boleh. Ya walaupun mengatasnamakan bercanda itu sebenarnya nggak boleh. Takut kan membekas di hati Iya sih. dari Mental. 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 Nah, jadi di segmen ini kita bakal itu penasaran nggak sih nama segmennya tuh apa sebenarnya? Apa tuh? Jadi di segmen ini tuh namanya adalah LHS, latihan kepo siswa. Kepo ya. Iya betul, kepo. Jadi kita Kepo. bakal kepo tentang Kita sekolah. bakal kepo ini. Hmm. Bentar ya. Sukaji. Oke. Nah, aku nanya nih. Hal apa aja sih nih yang paling bikin ibu betah? Kan ibu kan udah 14 tahun kan di sekolah ini. Pas betah banget kan. Udah 14 tahun lama nggak semen. Apa sih yang bikin ibu betah gitu di sekolah ini? Iya, ibu tuh sebenarnya tua di sekolah nggak sih? Wow. Dari jam 7 apalagi sekarang jam 6 udah nyampe sekolah. 6.30. Iya, pulang-pulang udah sore numpang tidur doang di rumah. Yang tidur. Betul. Iya, semua kegiatan itu semuanya ada di sekolah. Makanya gimana cara membuat nyaman itu diri kita sendiri. Dimanapun kita berada sebenarnya diri kita sendiri yang bikin nyaman. Ibaratkan gini, ada sebuah ini apa namanya tumbler. Iya. Kalau diisi air kan yang mengikuti airnya, mengikuti Kapasitas. seperti ya kapasitas tumblernya, bukan kita bukan tumblernya. Jadi gitu juga kalau kita ada di suatu lingkungan kita yang harus mengikuti, makanya kita akan betah gitu. Dimanapun kita berada tuh kita yang harus bisa membawa diri kita sendiri gitu. Tapi ada yang betah itu, yang satu itu kalau ketemu murid-murid itu bikin kita tuh jadi yang tadinya sakit jadi happy. Jadi Tapi mulai- ada juga yang murid yang tambah sakit gitu. Ibu lagi sakit tambah sakit ada itu. Siapa Kalau yang tahu ini Kalau ini ya tau lah ya, Iya. tambah sakit kan. kagak. Jadi gitu. Jadi yang membuat asik tuh sebenarnya selain dari lingkungan, murid-murid, terus gimana ya, SMK ini sudah menjadi seperti keluarga ibu sendiri, Keluarga besar. keluarga besar gitu. Ya walaupun selisih paham itu sering terjadi, tapi kan itu mah hanya sedikit lah gitu. Ibu di sini tuh sudah dari kepala sekolah yang mulai dari Pak Sukur. Kalian nggak tahu ya? Enggak. Nah, ibu udah ngalak Pak Tukur, terus Pak Jainal, Pak Firdaus, Pak Cucu hingga sekarang Pak Pak Sugio. Tapi nih, ibu kan gara-gara udah lama, ibu tuh tipikal orang yang adaptasinya tuh cepat apa lambat sih, Bu? Kalau ibu Cepat berarti Iya. langsung Langsung. satset gitu. tapi ibu termasuk orang yang nggak bisa basa-basi busuk gitu. Ngerti To the kan? point langsung. Gitu. Kalau kenalan ya kenalan gitu. Nggak bisa basa-basi dulu ya udah. Tapi ibu termasuk orang yang mudah untuk bergaul gitu. Tapi nggak pernah salah gaul ya. Ya. Bahaya ya Ibu kalau itu. Kayak Bahaya. Nah, tapi Ibu nih ya,
ngomong-ngomong tadi tuh soal peraturan kan. Pasti kan banyak siswa-siswi, anak-anak yang suka melanggar peraturan nih Bu di sekolah nih. Apa sih pelanggaran apa yang paling sering dilanggar sama siswa-siswi di sekolah ini Bu? Paling sering Nah, rambut. 3, 2, 1. Noel udah 3, 2, 1. ini Rambut. Coba kayaknya ini bisa kali ya dibuat lagi nggak lagi. bisa gitu. Ibu punya pengalaman. Oh, cerita boleh nggak? Cerita. Boleh. Ibu kan salah satu wali kelas dulu di kelas 10. Kalau sekarang udah kelas 13 ya Ibu wali kelasnya. Ada anak yang mau dipotong sampai nggak mau, dia sampai loncat ke jendela, ngumpet di toilet DKV. Wow, aku kira ngumpetnya di tong sampah. Saking gitu nggak mau dipotong. Padahal kan kalau udah dipotong ganteng gitu. Mungkin ada beberapa yang aku maunya model belah dua gitu ya kayak Noel. Noel maunya belah dua. Nggak bisa ini juga samping. Nah gitu juga kan terus Ya Bu, ini bentar lagi Bu. dan pokoknya yang sering itu rambut, Terus apa lagi? terus baju keluarin gitu. Padahal mah rapi itu lebih cool ya, Lebih lebih enak enak dilihat gitu daripada Elegan. acak-acakan gitu. Udah mau muka acak-acakan, rambut acak-acakan, baju acak-acakan, apa yang mau dilihat? Selain baju apa lagi nih? Mungkin dari cewek-cewek pasti banyak. Cewek-cewek nih. Bu, ini bukan lipstick tapi lipstick. Tapi kok berwarna gitu. Ibu mah kalau nggak hapus pakai kanebo loh nanti. Gitu. Nih pakai tisu pakai kanebo. Nggak pakai amplas Bu. Pakai amplas. Nah, gitu. Kinclong banget nanti. Nanti glowing. Nah, ibu tuh nggak habis pikir kenapa sih pemudi siswi itu pengennya tuh menor. Padahal kan kalian imut ciut gitu. Kalau menor tuh malah kayak yang udah tua gitu. Nggak sesuai umur. Jadi udah kalian natural aja. Kadang-kadang tuh biar kita kelihatan fresh aja gitu. Fresh. Sekolah. Fresh juga kan pakai skincare aja, nggak usah pakai make up. Kalau ibu kan depan skincare, belakang press care. Encok ya say. Aktorku. Oh. Itu. Nah, kalau tadi kan kita udah ngebahas tentang aturan-aturan ya men ya. Langsung aja sih kita ngebahas spill kantin. Apa tuh spill kantin? Nah, jadi spill kantin itu kayak ibarat sekolah tanpa kenakalan tuh kayak bagaikan es teh manis tanpa gula Bu. Kurang enak. Kurang Iya, manis. kurang manis gitu. Nah, kayak nggak ada rasanya. Jadi di segmen ini tuh kita bakal kupas tuntas soal kenakalan murid-murid SMA, ya murid-murid SMA lah ya yang paling sering dilanggar lah. Bahkan kenakalan ibu, guru pas masih Pas waktu ya pas masih jadi siswa dong. Uh. Jadi siap-siap aja guys kalian ketawa atau nostalgia bareng mungkin kenakalan kita nih bertiga nih mungkin kalian juga pernah melanggar kan? Jadi penasaran langsung aja gitu. Langsung aja guys. Jadi nih Ibu pernah nggak sih Bu kayak nangkap nih ya murid yang lagi pacaran di tempat yang nggak terduga? Pernah nggak Bu? Pernah. Terus reaksi Ibu gimana? Reaksi ibu putusin atau halalin? Oh. Tuh guys, yang pacaran di sekolah tuh denger kata Bu Ani. Pilih halalin atau diputusin. Ya nggak ada pilihan mau dihalalin apa putusin. Kalau nggak belum siap dihalalin ya udah putusin. Nggak ada tedeng aling-aling kalau buat pacaran di sekolah. Ya kayak gitu. Karena kan nggak etis banget ya pacaran. Gini loh, ibu nggak ngelarang secara frontal misalkan kamu nggak boleh pacaran. Boleh pacaran itu dalam konteks apa? Misalkan yang melebihi batas, misalkan nggak boleh kalau hanya untuk misalkan penyemangat. Tapi kan kadang-kadang malah nggak semangat tahu, berantem malah jadi frustasi gitu. Terus bahkan ada bunuh diri Bu Bunuh gara-gara diri, putusin. bener. Udah gara-gara pacaran jadi nggak mood karena belum dibales nih WA. Nggak ada Masih penyemangat. lemes belum disemangatin aja. Ada pasangan yang posesif ya kan, nggak dibalas padahal lagi belajar terusan di chat gitu. Nah itu sebenarnya pasangan yang toksik tuh nggak Toxic baik. relationship tuh. Iya. Catat ya teman-teman semua nggak boleh. Makanya kalian belajar aja, nggak usah dulu mikirin pacaran. Iya. Iya. Seperti itu. Walaupun dulu ibu juga Pernah pacaran? enggak sih, ibu pacaran pas kuliah, nggak pernah pas SMA.
Nggak Kalau pernah. kalau nggak salah sih lupa ibu. HTS nggak pernah emang Bu pas Ibu SMP? mah nggak punya mantan pacar. Ih, keren banget. Nggak laku. HTS nggak pernah gitu Bu? Bukan HTS Cinta-cinta sih. monyet. Ibu pernah suka sama seorang tapi dipendem gitu. Oh, Kasih tak sampai. Suka dari jauh doang ya. Iya. Tapi bener loh, hal yang paling asik tuh dari mulai SD, SMP, SMA itu emang yang sulit dilupakan tuh kenangan saat SMA. Iya. Karena SMA tuh banyak sekali kenangan yang tidak bisa dilupakan. Gitu. Ibu mah pernah ngedalak adik kelas. Waduh. Jagoan nih, Abah. Makanya teman ibu tuh nggak percaya kalau ibu jadi guru. Lah, jadi guru. Ibu juga sekarang jadi kesiswaan lagi ya? Iya, dulu. Sekarang udah enggak. Oh, sekarang udah enggak. Udah pensiun, udah capek. Nah, Ibu, aku punya pertanyaan nih. Ya. Kan tadi kan ngomongin Ibu kan pernah malak adik kelas nih. Kenapa bukan, malak gitu? bukan malak, tapi ngedalak. Ngedalak Oh, apa? ngedalak. Marahin sambil Labrak. marah-marah. Labrak. Oke. Nah, Ibu dulu pernah ngelabrak. Ada gak sih yang lain gitu selain ngelabrak? Yang pernah Ibu lakuin? Ngerabrak Make up. sih. Enggak. Oh, ibu, iya ada nih. Apa tuh? Tapi bukan di ibu ya. Ibu mah dulu tomboy banget. Ya, Asik. make up aja nggak pernah. Tapi temen ibu pernah tuh. Suatu saat itu dia tuh make up di sekolah. Pas pelajarannya PKN. Dia pakai pini. Cepret, taunya kepotong semuanya. Botak. Terus dia ngeliat ngejit. Kenapa? Ini pininya. Ya udah akhirnya ketahuan ya. Udah mah ini ya ini harus dibawa ke BK karena bawa alat penjepit itu. Botak itu benar. Iya. Tapi kenakalan dulu sama kenakalan sekarang tuh berbeda. Apa tuh yang beda? Iya. Kalau dulu mah kan kayak mabal. Tuh, Mabal tuh sekarang masih mabal nggak? Bebel. Mabal, tahu nggak? Mabal sama Mabal tuh bolos. Oh, Bolos bareng-bareng. Oh, Pernah cabut, nggak? cabut. Ya, cabut. Kalau zaman ibu mah itu mabal, sering banget pernah. Ibu pernah mabal juga? Pernah sekali. Pernah sekali. Pernah sekali. Dan sekali apes ketahuan. itu bolosnya kemana? Ya, makanya nggak mau lagi. Kalau nggak ketahuan kayaknya lagi. Itu ibu bolosnya kaburnya kemana Bu? Hah? Bolosnya kaburnya kemana? Bolosnya kan ibu kan dulu tinggal di Sumedang, kan ibu tinggalnya di kabupaten. Nah itu kita mau perginya ke kota. Ke kotanya tuh kita nyetopin truk. Apa namanya kalau sekarang tuh nebeng truk tuh? Iya, nebeng. Ngompreng. Kalau zaman ibu kan namanya ngompreng. Kayak mobil bak gitu-gitu ya. Mobil bak Ikut kan, nebeng gitu. Pulangnya nggak ada, jadi kita jalan kaki. Karena nggak ada duit kalau waktu SMA. Jauh banget Belum ada Bu, duit. berarti. Jauh banget, berapa kilo dari sini ke ITC Cibinong. Karma Israel. Karma Israel. Kalau saya sih langsung kurus kayak ini. Kayak gitu Apalagi pokoknya aku. lucu. Terus zaman dulu tuh kan nggak ada HP. Iya. Kalau janjian tapi tepat waktu. Walaupun nggak ada HP. Pakai feeling biasanya Bu. Kayak aku dulu pas Kita kecil. janjian di sini ya. Jam segini. Ya udah. Nggak ada ngaret-ngaret. Ngaret-ngaret. Kayak aku dulu pas kecil tuh kalau nyari teman. Oh, malah pernah kecil. Sekarang dia masih kecilan Mal ya? Iya, masih kan putri kecil mama. Oh, iya. Putra kecil. Dulu aku pas kecil pernah Bu. Apa kalau misalkan mau main sama temen, itu kan karena belum punya HP, belum maraknya HP nih kayak sekarang kan apa-apa tinggal ngechat. Kalau dulu tuh aku kayak pakai feeling, ini temen antara di saung, kalau nggak di masjid, kalau nggak di kebun. Oh, iya Dia kan? nyari langsung muter gitu, nggak ada tuh pakai HP. Oh, teman, nah ini sini. Iya, pakai feeling aja udah. Kalau sekarang mah kan pakai HP aja, janjian. Woi di mana? Ya, sama telepon. Kadang-kadang juga suka karet sih kalau zaman sekarang ya. Iya. Seruan zaman dulu kata ibu mah. Iya Bu, sebelum banyak HP bener deh. Main dulu aku setiap sore main benteng, terus kalau malam main polisi maling, Iya. kalau nggak apa gangsing kayak gini gitu, ya seru banget. Kita masing-masing makan juga janjian makan yuk ayo di rumah siapa makan gitu. Iya. Piring masing-masing walau Seru banget. Oh dulu aku ngebolak dulu tuh ini ceritanya guys. Aku tuh pernah diusir dari mana? dari rumah Dari sama rumah mama. jangan nyusahin wel. Karena aku main Bu, nih jadi pagi nih abis orang pada sholat subuh, aku ngeliat temen aku baru pulang kan dari masjid. Nah udah tuh melalak tuh main kan, baru balik jam 4 sore itu aku nggak balik, nggak makan, nggak minta uang jajan sama sekali. Terus ketemu mama langsung pergi sono, udah gak usah pulang, main terus. Pergi. Nggak, aku nangis, langsung kabur ke rumah, buka pintu, cuci tangan udah lompat ke kasur.
Nggak jadi kabur dong. Takut. Tapi ya guys, kita kan tadi udah ngebahas terus kan tentang aturan, kenakalan. Tapi kan harus lihat sejenak lagi. Bye bye. Iklan dulu. Oke guys, kembali lagi di podcast kita Murid Kurang Diajar. Nah tadi kan kita udah ketawa-ketawa nih ya, bahas-bahas tentang peraturan sekolah dan yang lainnya. Sekarang kita bakal masuk ke ruang BK. Apa sih itu BK? Gak tau men, apa men? BK itu berani ketakutan. Ih, serem! Ibu jangan gitu ketakutan. Oh, Apa sih ibu mau ikutan? Satu, dua, tiga. Ih, serem! Serem loh. Serem juga nih. Itu tuh katanya kan sekolah itu kan gak cuma tempat belajar lah ya, tapi juga tuh pasti ada yang kayak cerita-cerita horor. Kayak mungkin kalau misalkan dulu waktu SD tuh cerita yang paling banyak beredar kayak ih sekolah kamu mah bekas rumah sakit gitu. Kuburan biasanya yang paling Ih ngalap. kelas itu tuh bekas kamar mayat gitu-gitu bentak-bentakutin gak sih? Terus kadang-kadang juga pasti ada penghuninya lah ya. Jadi kita kayak di sekolah ini ada gak sih? kalau ibu sih yang ngalamin itu satu aja, tapi itu mah nggak terlalu serem kalau kata ibu. Tahu gak bekas ruang guru yang dulu di sana, Yang sekarang jadi aula. yang sekarang jadi aula, kan ibu suka penghuni terakhir di situ ya. Tapi saat itu ada Bu Siti di situ. Padahal ibu udah pulang, tapi Bu Siti ada yang manggil kayak suara ibu katanya. Bu Siti, padahal ibu udah pulang, nggak ada. Tapi Bu Siti denger gitu. Ih, itu suara Bu Ani. Tapi Bu Ani udah pulang, kayak gitu. Manggil Bu Siti, katanya gitu. Terus? Tapi yang lebih serem bukan itu. Tahu nggak? Yang di kantin ada guest host. Oh iya. Itu. Ada iya, yang iya, seperti ini sama Iya. Pak Hendrik Iya. itu, Sapam Iya. di situ. Nah itu serem di situ. Apa Kenapa tuh, Bu? tuh? Pak Rizky tahu nggak Pak Rizky? Iya. Tahu. Pak Rizky, maaf ya Pak Rizky, ini menceritakan kembali cerita yang Pak Rizky ceritakan. Jadi kan Pak Rizky, beliau tuh kan tinggal di situ ya. Nah, tinggal di situ tuh tiba-tiba bangun tidur tuh kok banyak rambut. Rambut panjang. Rambut itu panjang. Disapu, udah disapu, ada lagi rambutnya. Pas Disapu jam berapa, lagi. Bu? Nggak tahu tuh malam pokoknya. Ada lagi gitu. Kalau sapaan di sini mah udah sering banget. Ya karena pulang yang nemuin gitu, yang mengganjal gitu. Tapi Ibu pernah dengar gak dari cerita satpam gitu? Kalau sapam tuh, oh ya, ibu Ada. pernah juga saat LDKS. Ya, saat LDKS. LDKS nih. Siapa kalian yang ikut LDKS? Nah, kan saat itu ibu tuh ke TP. Nah, di situ kan pos berapa lupa ibu ya. Tapi itu emang serem sih. Parah itu gelap. Itu ibu ke sana sama Pak Renaldi atau siapa ya lupa pokoknya ibu. Tiba-tiba si AC tuh kan nyala. AC mana? AC yang TOI, yang TO atas tuh nyala. Tiba-tiba mati. Terus lampu yang di TKR mati. Terus pas kita, oh itu mati, hidup lagi. Itu bukan konsep, bukan. Emang tiba-tiba mati. Terus AC tiba-tiba Mati lagi. mati lagi dari posisi nyala. Itu tiba-tiba mati. Itu bukan konser atau ke timer gitu kan? AC biasanya ke Bukan. timer gitu. Ya aku tau kenapa. Kenapa? Hantunya iri Bu mau diikutin nih LDKS. Ya. Tadi ajakin sih. Itu aja kita jam 12 malam. Tengah malam. Itu emang jam-jamnya. Pokoknya tapi yang sering tuh menjelma jadi seseorang. Kayak Pak Dedi itu pernah juga. Ya. Jadi itu tuh, itu Pak Dedi bukan. Padahal Pak Dedi lagi di mana? Tapi itu orang tuh
bukan orang berarti ya, Bukan makhluk gitu. itu Hah? ada di situ dan menyerupai Pak Dedi gitu. Ini memang menyerupai juga Kak? Iya kayaknya Menyerupai dia, siapa nih? iya kayaknya palsu deh. Iya nih. Chan Bu. Iya dong, kalian nggak tahu. Canu lagi hamil, ini penggantinya guys. Kayak Jangan gitu. percaya. Ibu kan sering nginep di sini, tapi ke ibu sendiri jarang. Bukan jarang, nggak pernah Nggak pernah. gabung gitu. Cuman Cuman ibu imannya gede. mungkin setan lebih takut ke ibu. Gitu. Yang sering tuh ya di guest house itu. Guys host. Berarti Pak Rizky paling banyak kali ya. Terus wangi tiba-tiba wangi apa? Gitu. Memang serem bu, aku kan ya. Ada yang ketawain kayak kun ya. Dari pohon ketawain. Pohon depan itu. Jambu. Yang pohon depan, Oh yang TKJ. yang di Yang gede. kapis itu. Oh my God. Kayak gitu. Yang di situ tuh, yang di depan guest house. Yang ada kan di samping guest house. Nah kalau itu ibu nggak kurang. itu kan bener-bener kotor banget ya. Tapi kalau di sini kesurupan tuh hampir nggak pernah. Kalau pas ibu di sini Jaya paling no. jarang ada yang kesurupan. Karena mungkin murid di sini lebih kuat kali ya. Susah ya. untuk masuk. Fisik yang Nah kuat. itu tuh sebentar lagi tuh. Tuh. Ini tanda-tanda tanda-tanda. Aing mau. Mau gitu. Kalau cerita serem dari ibu mah nggak begitu bisa diceritakan yang serem-serem banget. Tapi aku juga pernah loh dengar dari Najwa. Waktu itu dia masih kelas 10 ya di kantin TP. Waktu itu dia lagi apa? Najwa lagi jajan. Iya. Terus tiba-tiba tuh kayak lagi kepencet voice note ya. Lagi ngerekam. Tiba-tiba ada suara kayak gitu. Nah ibu jadi merinding nih. Nah, saya juga ada merinding. Ya ibu juga ada pengalaman yang chat-chat itu tadi ya. Bu Siti lagi ya. Again. Tiba-tiba ada yang ngechat ke grup kesiswaan kalau nggak salah tuh ya. Dari Bu Siti ngomong ditunggu di ini nih. Padahal Bu Siti nggak lagi megang HP. Itu Siapa? hantunya ini banget ya. Dibajak loh, hantu bisa ngebajak guys. Bukan orang doang, Tapi ibu kripik semua. mungkin masih logika ya. Ya, betul. Bukan kali bu, tapi nggak tahu itu siapa. Ya kita berpikir aja, ini bukan hantu itu mah kepijit. Tapi kan kepijit kayak gimana ya kepijit kayak gitu. Tapi ibu pada datang nggak? Yang lain gitu pada datang. Iya ditunggu, itu kenapa nih? Enggak, saya nggak mau WA. Ini WA-nya enggak. Gitu pokoknya. Merinding loh saya. Apalagi yang pohon jambu. Takut. Kita mah lagi suka itu pas kelas 10 di situ mulu di kelas 6 lagi. Tenang, ya. Takut sama kamu. Takut saya makan. Orang Iya, aku lagi lapar. dua. Contoh. Iya. Lagi ngasih bu ada cerita horor lainnya. Kalau dari ibu sih nggak ada. Gak ada. Cuman hanya ketakutan kita sendiri aja gitu. Kalau Bisa misalkan jadi lagi sendiri, misalkan di ruang guru, sejak apalagi kan sepi di sana, pas lagi sendiri tuh, ayo cepat pulang. Udah yang sering tuh malah Pak Bari tuh suka diisengin gitu. Kalau kan dia suka malam-malam tuh pulangnya suka diisengin aja iseng gitu. Tiba-tiba dijatuh gitu apa benda gitu. Tapi paling banyak kejadiannya di TP gitu bu. Di TP, di ruang guru ini, Di ruang guru di guest house. Itu 3 titik spot yang paling banyak. Guys, Setahu ibu ya. Tapi kalau mau lebih mencekam lagi, kalau masalah ini mah tanya siapa? ya sih expertnya dia. Iya. Parah tuh. Pasti itu mah udah nggak aneh lagi. Tapi ngomong-ngomong horor ini, aku jadi pengen cerita tahu bu. Aku jadi keinget Coba apa? dulu. Tapi ini di rumah guys, bukan di sekolah. Soalnya aku pernah kan. Dulu kan aku kan kamarnya pas covid gitu kan di atas kan. Nah di atas itu langsung ke apa jendela itu ngarah ke kayak pohon bambu yang SD anak ibu tuh kan pohon bambu semua kan. Nah saya tidur gini kan. Terus tiba-tiba kayak kelindihan. Oh, nggak bisa gerak. Ya udah nggak bisa gerak pas saya bisa melek. Bukan, tapi nggak melek ya, cuman kayak Namanya itu masih ada kelindihan. Iya Iya. itu tuh di pintu ada kuntilanak itu Ih, tuh. kamu Ngeliat, aku bisa bohong. Aku ya, kamu real ngelihat? iya, Udah dia banyak lagi kayak gitu. gini gitu, iya di pintu. Setelah aku bener gitu doang, aku cerita ke mama, kakak, ada kakak nggak percaya. Terus akhirnya ada tetangga cerita tuh, katanya pas
menantunya ini itu kan lagi kayak ngepel gitu kan pas lagi maghrib, terus di rumah kosong depan itu ada kuntilanak juga lagi ngeliatin dia, terus mulai tuh ada yang diketawain juga. Oh gitu, langsung tuh mama aku baru percaya. Terus akhirnya pas kapan lagi ya, aku pindah tuh akhirnya kan ke kamar bawah. Pas kamar bawah kan kalau tidur suka aku matiin kan lampunya. Nah itu tuh ini kan ini pintu, terus aku tidur tapi tidurnya arah ke pintu gitu apa, terus tiba-tiba kayak kelindian lagi nih, tapi ini melek matanya. Terus kan gara-gara gelap tiba-tiba dari sini aku kayak apa ya, segini lah anak kecil gitu, terus kayak lari terus nembus tembok lah kan baru itu. Tapi pas lari aku nggak bisa merem gitu bu, jadi melek, tapi pas udah nembus baru merem. Sok dalam hati kayak ini aja, aduh tadi susu ayo bisa lari ya, aduh tadi susu satu dua tiga langsung lari nyalain lampu. Itu kamu ada lagi? Aku ada gak ya? Ada, tapi entah itu aku halusinasi atau gimana ya. Aku lagi tidur siang-siang nih. Siang-siang sekitar jam pantan atau jam berapa gitu. Oh, bangun-bangun itu udah mau maghrib. Emang salah sih, salah tidur pas maghrib. Aku bangun, pintunya kebuka, lampunya aku matiin kan. Aku ngeliat mama aku lagi jalan ke kamar, mau naruh baju. Aku kayak bangun gitu, terus aku kayak mau manggil mama, tapi kayak nggak bisa. Nggak bisa gerak. Bukan, nggak bisa Oh, kayak- nggak usah. nggak bisa ngomong gitu. Nggak ucap gitu. Iya, terus Nggak ada suara. nah ini nih yang paling paling wownya tuh ini. Pas aku terus badan aku tuh merasa kayak ih kok ringan banget, terus kayak ada yang nahan. Aku muter balik, badan aku lagi tidur. Gitu. Ngelihat badan sendiri. Badan sendiri lagi tidur. Ya Habis Allah. itu aku merem, langsung bangun. Itu kalau misalkan nggak keburu ini dia udah lepas. Iya, nggak tahu. Tapi balik lagi tuh Udah ada alat. kalau ada diculik tuh. Iya. Kayak cetak sinetron ya. Ini beneran atau enggak, tapi kayak bener-bener merasa banget ada yang nahan gitu. Tapi ibu juga pernah loh urut-urut tapi waktu kecil. Tapi ibu mah sampai tempat tidurnya tuh goyang-goyang gitu. Ih, serem banget. Ih, serem banget. Tapi nggak ada yang nampakin gitu. Hmm. Kalau kamu kan ada yang nampakin, kalau ibu mah nggak ada yang nampakin. Mau teriak nggak bisa gitu. Iya, iya. Oh, ini Napas aja susah bu, kayak iya kayak gitu. kayak mayat yang kayak semua dilem kayak ini. Iya. Kayaknya semua orang pernah deh ngerasain kayak gitu. Pernah nggak sih guys, kalian ada nggak nih cerita ya di komen, kalian pernah ceritain pokoknya cerita pengalaman horor kalian di bawah. Udah nggak mau bahas horor lagi lah. Jadi takut nih. Ya udah Jadi merinding banget. langsung aja kita ke ini aja yuk, ke cerita selanjutnya aja, nyontek dikit boleh lah. Biar podcast itu nggak ceritanya tentang apa ya, bikin ketawa doang sama bikin merinding doang bu. Ya jadi kita tutup dengan yang bermanfaat. Jadi di segmen ini kita bakal bahas tips and trick ala guru biar murid itu tetap apa ya, semangat belajar itu, nggak malas ngerjain tugas dan gak jadi deadlineer sejati. Nur, Kita Oh, ini. atau jangan-jangan kan waktu nanti. Kalau aku misalkan soalnya Senin, terus dikasih PR tugasnya Jumat, kerjanya malam Kamis. Ya itulah manusia. SKS namanya, sistem kebut satu malam. Iya, kalian ada juga nggak nih? Bisa komen juga di bawah. Nah, ngomongin tentang tips nih ya. Ibu, apa sih tips yang paling efektif nih biar para siswa semangat belajar tanpa harus dimarahin atau diomelin atau tanpa harus kayak ayo semangat, ayo belajar kerjain tugasnya gitu, Bu. Berdasarkan pengalaman ibu aja ya. Kalian punya cita-cita kan? Punya. Nah, itu yang dilihat. Ibu sebenarnya dulu cita-citanya bukan jadi guru, sebenarnya klasik banget jadi dokter gitu ya. Jadi dokter ya, tapi takut darah. Dokter galak lagi. Nah, satu yang harus dipegang adalah tujuan kita. Tujuan kita sekolah tuh buat apa? Kalau tujuan ke sekolah hanya buat main-main, ya nggak akan tercapai cita-cita itu. Makanya ingat, oh kedepannya kita akan menjadi seorang apa gitu. Nah itu ingat ke situ, pasti bakal jadi semangat. Kalau misalkan dari sekarang kalian udah masih segede gini belum punya cita-cita, itu nggak akan maju ke depannya. Minimal aja keinginan. Kalian harus punya keinginan, yaitu misalkan kita ke depannya mau jadi apa sih?
gitu. Nah itu jadi tujuan kita gitu. Kalau tujuan kita ke sekolah hanya untuk main-main, ya nggak akan bisa mengerjakan tugas tepat waktu, terus nggak akan bisa semangat belajar. Nah, jadi intinya yang harus dibenahi dari awal yaitu tujuan kita tuh mau kemana sih? Arah kita tuh mau kemana sih? Gitu. Kalau kita udah manusia tuh kan harus itu arah ya. Kalau kita nggak ada arah, mau gimana sukses Nanti gitu. kita melenceng dikit udah. Iya. Nah kita kadang-kadang kan anak ibu juga sih pernah yang ngalamin gitu masa-masa kalian. Ah males. Tapi inget inget woi, kamu punya cita-cita Yang harus kayak gitu. dikejar gitu ya, Oh, mimpi gitu. yang harus dikejar. Atau gini nih di kamar tulis misalkan cita-cita kita apa. Jadi oh harus jadi ini. Jadi semangat lagi belajarnya. Gitu. Walaupun ibu juga cita-citanya berubah-berubah ya dari SD, SMP berubah dan guru ini bukan termasuk cita-cita ibu. Bukan. Cita-cita ibu terakhir itu yaitu di dinas pariwisata. Karena ibu tuh senang orangnya tuh Jalan-jalan. mobile Oh, Bapak. ya, senang ngatur acara ya gitu. Enggak senang diatur. Siapa Gitu. sih yang suka? Iya, kalau jadi guru kan kita tuh digugu dan ditiru ya. Hmm. Semua gerak-geriknya kita tuh pasti masa guru kayak gitu kayak gitu kan. Betul. Kayak gitu. Jadi tips dari ibu harus dibenahi dulu tujuan kalian ini untuk ke depan itu apa gitu. Maka pasti akan semangat untuk meraih tujuan itu. Nggak akan malas-malas lagi. Sebenarnya nggak ada yang males, rajin semua. Tapi rajinnya rajin main game, rajin rajin mabal, rajin Rajin main makan, TikTok, rajin main TikTok gitu. Nah kalian mau rajin kemana? Rajin belajar gitu. Balance gak sih kita rajin belajar iya, rajin main game juga iya. Nggak apa-apa, karena masa-masa kalian tuh memang harusnya berimbang gitu antara main sama belajar. Kalau belajar terus stres nggak sih kita Banget. gitu? Nggak apa-apa, tapi kalian harus bisa memanage waktu gitu. Mana yang lebih diutamakan gitu. Seperti itu. Terus nih Bu, ngomong-ngomong kayak siswa mungkin ada yang males ya Bu ya. Gimana sih cara Ibu menghadapi murid yang mungkin suka nunda-nunda tugas gitu kan? Karena kan mungkin dia mikirnya guru ini santai lah. Guru ini paling nggak minta, nggak nagih tugasnya tuh gimana sih Bu? Nah, itu dia. Kalau masalah males itu sebenarnya bukan dari orang lain yang harus merubah Baiknya diri diri sendiri. kita sendiri. Ibu segalak apapun atau guru manapun segalak apapun ngedikte dia untuk menjadi nggak malas gak akan bisa kalau bukan diri dia sendiri yang bisa berubah ya. Jadi guru itu hanya bisa mengingatkan, tapi kembalikan lagi kepada anaknya itu gitu ya. Itu dia harus punya arah dan tujuan yang jelas, dia itu mau kemana gitu. Kalau malas nggak mau berubah dari diri dia sendiri, dia akan tetap malas ngerjain tugas yang ngerjain tapi hanya sebatas menggugurkan kewajiban gitu. Jadi makanya ayo semuanya siswa-siswi jangan ada rasa malas. Kita bisa kok menghilangkan rasa malas itu dengan itu kita membangun impian kita di otak kita tuh, oh kita mau ke sini gitu. Harus berani bermimpi. Sih. Tapi kalau misalkan mimpinya ketinggian itu boleh gak Bu? Kayak Mimpi itu harus tinggi kalau kata ibu ya. Kalau mimpi nggak tinggi kayaknya kurang optimal. Tapi harus tidur dulu baru bisa mimpi ya. ya. Kalau aku nggak halu Bu, kalau aku nggak halu, Ya, kalau aku nggak halu antara kan. halu sama impian tuh beda. Apa tuh? Tapi aku halunya tuh Ya. kayak buat ngedorong apa ya, nge-push diri aku tuh misalkan aku selalu bilang pingin deh sekolah, gua mah sekolahnya di Yonsei Nah, gitu. itu sebenarnya omongan tuh doa nggak sih? Iya. Ya kan? Nggak apa-apa kita menghalu, menghayal, tapi jangan terlalu dipikirkan dan nanti Nanti stres ya. iya stres gitu. Itu aku kalau halu gitu kayak nge-push diri aku sendiri Bu. Jadi kayak misalkan Afirmasi positif ya. iya, Positif. misalkan mau Yonsei nih, Yonsei berarti kalau misalkan keluar negeri kan harus pintar. Jadi berarti belajar harus giat Iya. lagi, Nah, bagus. belajar bahasanya harus ini lagi. Kalau nge-pushnya ke situ bagus ya. Tapi kalau misalkan nggak tersampaikan, jangan jadi malah down. Iya. Tuh. Ya Gitu. ampun.
Ujung acara aja nih. Iya nih, nggak kerasa. Ibu masih pengen bareng sama kita gak? Aduh, jujur gak sih? Seru sih, gak kerasa kan ya ngobrol kayak gini tuh seru. Mungkin nanti ibu bisa kita panggil lagi dia buat shot. Iya, makanya itu bukan wanita panggilan. Kita harus udah sayonara aja nih guys. Ayo kita ucapin dulu nggak sih men? 1, 2, 3. Terima kasih ibu, terima kasih ibu, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih waktunya udah ngeluangin waktu buat datang ke podcast kita hari ini. Terima kasih. Dan guys, buat kalian bisa lagi nge-komen siapa bintang tamu yang akan kita undang di komen bawah ini. Jadi buat kalian, don't forget to like, comment, and subscribe. And see you guys. Bye-bye. Bye.